Um, Mungkin yang kalau tadi diangkat ada 3 rancangan undang-undang yang berkaitan dengan yang disampaikan oleh Pak Wamen juga dan juga dari Pak Dirjen PAS ya. Bagaimana RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan dan RUU Narkotika ini juga dapat memberikan suatu solusi gitu ya dalam konteks mengurangi overcrowding di lembaga pemasyarakatan. Apalagi memang di era pandemi ini tentu kita sudah tahu juga banyak sekali yang juga memperkirakan akan ada lagi. Nah, tentu bagaimana mengantisipasi dari sisi komitmen DPR, terutama Komisi 3 berkaitan dengan pengakomodasian dari 3 RUU ini. Silakan Pak Bestari, 7 menit ya. Baik, terima kasih Ibu Diani atas kesempatannya. Jadi waktu 7 menit ini akan saya padatkan sedemikian rupa sehingga memenuhi syarat kultum, kuliah 7 menit berarti. Baik, jadi overcrowding ini memang masalah yang klasik yang dihadapi lapas, yang hingga sekarang menurut saya tidak pernah atau belum pernah ada formulasi strategi kebijakan yang benar-benar mampu menguranginya secara signifikan. Ya. Tapi sebenarnya Kemenkumham ini sudah sadar betul ya, akan masalah ini dan sudah berusaha seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Wamen. Tetapi betul juga tadi Pak Wamen mengatakan bahwa persoalan overcrowding ini tidak bisa dibebankan hanya kepada Kemenkumham, karena Kemenkumham itu ada di hilirnya. Kalau saya perbaiki lebih baik hilir bukan tempat pembuangan akhir lah, biar lebih manusiawi. Nah, oleh karena itulah maka karena Kemenkumham ini tidak bisa sendiri, maka harus ada kebijakan bersama dari hulu ke hilir yang saling berjalin satu sama lain. Nah, itu poin utama saya dalam hal yang ingin saya sampaikan. Nah, kalau kita lihat kan sebenarnya sudah ada kebijakan dari Menkumham ya terkait dengan pencegahan dan penanggulangan COVID di lapas. Ada Permenkumham nomor 10 tahun 2020, kemudian diperbaharui dengan nomor 32 tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi pembebasan bersyarat, cuti jelang bebas dan cuti bersyarat ya. Dan saya dukung penuh itu keputusan tersebut ya, karena memang itulah yang memang harus dilakukan oleh negara dalam hal ini Menkumham dalam rangka menanggulangi dan mencegah COVID-19 di lapas. Ya. Tapi ada satu hal yang menjadi masalah waktu itu, komunikasi publik yang kurang pas membuat masyarakat tidak memahami apa maksud dan tujuan dari kebijakan ini. Ya. Waktu itu sempat ramai. Saya ada di dalam situ karena saya waktu itu mengangkat isu soal bagaimana penerapannya untuk warga binaan yang berstatus kasus narkotika, sementara masih ada PP 99, dan kemudian saya minta bagaimana untuk bagian dari ini pun PP 99 dicabut. Akhirnya yang heboh adalah keberatan masyarakat bahwa seolah-olah kebijakan ini hanya untuk mengeluarkan narapidana, untuk mengeluarkan koruptor dan sebagainya, karena publik menyangka bahwa ini adalah program membebaskan, bukan program untuk mengeluarkan warga binaan ini untuk melanjutkan sisa hukumannya di luar lapas. Harusnya istilah itu yang dipakai. Nah, semakin ke sini sudah ada perbaikan-perbaikan dalam hal komunikasi, dan saya berharap juga dukungan publik pun juga semakin kuat ya, karena memang publik pun juga masih memiliki pemahaman dan paradigma yang menurut saya harus kita edukasi juga terkait dengan apa yang kita bicarakan hari ini ya, bagaimana sekarang sistem pemidanaan kita sudah berubah menjadi pemidanaan yang modern, menjadi pemidanaan yang restoratif, yang tidak lagi atributif, yang sudah korektif, yang rehabilitatif. Nah, ini belum banyak dipahami oleh publik ya. Publik maunya itu menghukum saja itu yang harus itu yang menjadi PR juga bagi kita semua. Nah, dalam hal ini maka edukasi, komunikasi itu menjadi penting untuk kita bisa sampaikan kepada publik dengan baik sehingga tidak ada kesalahpahaman. Nah, saya benar-benar mendukung ya upaya yang sedang dilakukan oleh Kemenkumham, tapi menurut saya tidak cukup. Kebijakan ini harus bisa diambil lebih besar lagi, lebih revolusioner lagi, lebih progresif lagi, karena betul kemarin dengan kebijakan asimilasi cuti bersyarat yang terkait dengan COVID-19 ini sudah berhasil mengurangi begitu banyaknya warga binaan yang menyelesaikan masa pidana di luar lapas,
tapi ternyata tidak signifikan untuk mengurangi overcrowding, overkapasitas. Artinya masih ada overkapasitasnya. Nah, oleh karena itulah maka Kemenkumham menurut saya harus lebih berani lagi, ya. Pertama, bisa mengevaluasi PP 99, di mana untuk narapidana kasus narkotika itu dia kan tidak melulu kasusnya itu pasti bisa melakukan justice kolaborator. Karena justice kolaborator itu kan spesifik kasus-kasus tertentu. Belum tentu ada satu kasus, misalnya ada seseorang mengalami kasus tertentu, dia bisa melakukan justice kolaborator, tapi karena tidak terdapat hal-hal yang memungkinkan bagi dia menjadi justice kolaborator, akhirnya dia akan kena PP 99. Nah, ini kan memang ada permasalahan PP 99 sebenarnya, karena menyamaratakan, mengeneralisir kasus berdasarkan latar belakang kasusnya, bukan spesifik kasus per kasus. Karena kalau kita melihat kasus itu harus kasus per kasus, tidak bisa kita generalisir. Nah, jadi harus ada tindakan-tindakan tambahan lagi di luar dari Permenkumham 32 2020 dan hal-hal yang sudah diambil oleh Kemenkumham. Nah, kalau kita tadi melihat bahwa sebenarnya sudah ada kebijakan-kebijakan, inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh lembaga-lembaga lain selain dari Kemenkumham. Perma dari Mahkamah Agung menurut saya juga sudah sangat baik, ya. Di situ berani untuk melakukan ultra petita khusus untuk kasus narkotika, untuk pasal 127 dan sebagainya. Kemudian saya juga mengapresiasi tadi ada pedoman kejaksaan yang baru. Ini saya belum terima bahannya, Bang Narendra mungkin bisa nanti berikan biar saya pelajari, nanti kita support sama-sama, ya, terkait dengan penanganan narkotika, ya, untuk pedoman kejaksaan nomor 11 tahun 2021. Kemudian dari kepolisian pun juga sudah ada semangat yang sama. Dan BNN pun juga saya apresiasi, ya, dengan tim asesmen terpadu yang menurut saya harus tetap dilanjutkan, ya. Tapi saya juga harus kritik sedikit nih, ada slogan baru yang disampaikan oleh BNN terkait dengan war on drugs. Menurut saya juga perlu untuk dipertimbangkan kembali penggunaan istilah ini, karena bisa disalahartikan bahwa seolah-olah akhirnya berbeda dengan semangat yang mau kita dorong dalam tema hari ini, ya, semangat restoratif, semangat rehabilitatif, akhirnya takutnya diartikan sebagai semangat atributif itu tadi, karena istilahnya war on drugs. Mungkin bisa dipertimbangkan kembali penggunaan slogan yang bisa membantu kita untuk melakukan edukasi bagi masyarakat untuk bisa memahami bahwa sistem pemidanaan kita sudah semakin modern dan sudah berubah, tidak lagi seperti dahulu kala. Nah, terakhir, Bu Diani, saya mengambil kesimpulan bahwa inisiatif-inisiatif yang sudah dilakukan oleh berbagai lembaga ini harus ada yang menjahit, ya. Tadi ada misalnya di soal RUU, ada RUU pemasyarakatan dan RKUHP. Saya juga mengkritik juga Menkumham yang tidak memasukkan ini dalam prolegnas 2021. Sehingga kita harus menunggu evaluasi terhadap prolegnas 2021 ini untuk bisa memasukkan RUU PAS dan RKUHP. Kalau RKUHP mungkin butuh juga ada pendalaman, karena ada beberapa poin-poin yang masih bentuknya overkriminalisasi. Masih ada pasal 2 yang membuka living law, ada beberapa pasal-pasal kesusilaan yang masih membuka kriminalisasi terhadap hal-hal yang privat. Nah, ini juga harus, menurut saya harus dikaji ulang. Tapi untuk RUU pemasyarakatan, menurut saya tidak ada masalah, bisa segera didorong untuk masuk ke dalam RUU, dalam prolegnas 2021, supaya topik yang kita bicarakan ini soal overcrowding bisa segera diselesaikan, salah satunya dengan bantuan dari RUU pemasyarakatan. Kemudian juga RUU narkotika juga menurut saya juga bisa segera didorong. Nah, jadi terakhir saya simpulkan sedikit, karena sudah ada inisiatif-inisiatif, dan menurut saya inisiatif-inisiatif itu sudah cukup baik, tapi ada yang kurang, ada yang missing di sini. Apa itu? Penjahitnya. Yang menjahit inisiatif. Menurut Pak Taufik siapa yang harusnya? Nah, karena kebetulan saya di sini berhadapan ada Ibu Diani, maka menurut saya justru Bappenas. Tadi saya berpikir Kemenkumham. Tapi karena Kemenkumham juga adalah salah satu pihak di sini, saya sebutnya di sini Makeh Japol plus. Ya. Ada MA-nya di situ, ada Kemenkumham di situ, ada kejaksaan, ada kepolisian. Plusnya apa? Harus ada BNN juga terlibat. Harus ada ya mungkin BNPT juga karena terkait dengan terorisme misalnya. Nah, termasuk juga Kementerian Kesehatan kalau kita bicara soal narkotika. Nah, oleh karena itulah maka karena Kemenkumham adalah salah satu pihak di dalam forum ini, maka tantangannya saya ingin dalam kesempatan ini ingin
ya menantang lah atau meminta agar untuk dipertimbangkan oleh Bappenas untuk menjadi penjahit dari inisiatif-inisiatif yang sudah dimiliki dari berbagai lembaga ini. Biar kita jahit semua, karena kalau tidak dijahit, dia akan jalan sendiri-sendiri. Akhirnya sama juga keinginan kita untuk membuat paradigma yang baru, yang progresif, termasuk juga melakukan edukasi kepada masyarakat, itu sulit untuk berjalan. Baik, nanti disampaikan kepada Pak Menteri. Kita sebenarnya sudah pernah juga mengantisipasi melakukan langkah-langkah seperti kata penjahit itu, kaitannya dengan untuk membantu sistem peradilan pidana terpadu, dan bahkan sekarang sudah by sistem peradilan pidana terpadu yang sekarang juga sudah dikawal juga oleh Menko Polhukam, Pak. Nah, cuman memang ini yang perlu tentu implementasinya lebih lanjut itu seperti apa. Ya, untuk ini saya menarik, kami akan laporkan kepada Pak Menteri siapa nanti yang akan menjadi tunjuk. Tentu saya berharap bantuan dukungan dari Pak Taufik juga ya. Dan kalau memang ada mungkin dari hasil nanti yang penjahitan itu lalu memang ada yang perlu dimasukkan di dalam penyempurnaan RUU itu yang tadi, undang-undang tadi, ya mau nanti juga diakomodasi Pak, karena isinya yang penting adalah tadi para perubahan paradigma, ya saya mengatakan seperti itu, dari yang tadi atributif ke rehabilitatif, lalu ke restoratif, dan juga ke satu lagi apa tuh namanya, ke ya ke korektif, ya seperti itu. Oke. Ada satu istilah lagi yang mau saya kenalkan. Jadi tidak hanya penjahit, tapi penjahit ini harus juga bisa menjadi masinis yang dia menarik lokomotif. Nah, itu yang saya harapkan bisa terjadi. Demikian Bu Yani.